Ini di screenshot aja terus bilang ke Pak Panca, Pak yang hadir segini ya Pak, sekian Zoom hari ini. Gimana sih? Gimana? Belum lengkap, Neng. Hai Beste. Jilbab pakai. Kita panggil aja Pak Panca 3 kali nggak datang, ya udah kita keluar. Pak Panca, Pak Panca, Pak Panca nggak datang, keluar guys. Jangan nanya. On cam guys, on cam. Ayo on cam. Itu Fahmi on cam, jangan gugup. Nggak sabar mau presentasi ya. Hah? Bapak, ayo aku nunggu. Ini Pak. Fahmi lihat aku jadi trending topik. Ya Allah kelakuan, ya Allah. Ra, muncul Ra. Ada yang mau kenalan Ra. Siapa tuh? Tahu aja aku udah putus. Bentar, gue pakai ini dulu. Apa? Milan. Jodoh. Jangan mau sama aku mah. Hai. Apa Mi, apa? Cek aja ke sini. Kalau di sini ntar Bapak Panca tahu apa yang kita omong. Apaan? Ntar dulu, lo tau gak suara lo tuh punya hubungan gitu loh. Kita ke PRJ yuk. Makanya dulu lagi. Gue balik dulu kosan. Lah kunci motor hamba mana ini? Makasih ya. Nanda kejauhan. Tapi kalau buarna ya Allah menekan. Oh iya emang. Tolong, tolong.
Fahmi nih temen lo nih. Apa pancanya? Mas jangan mas. Belum.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran nggak? Jelas sekali, Bapak. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya. Nanti saya upayakan cepat selesainya ya. Kemudian saya juga terima kasih kepada kelas ini ya, sudah mau menunggu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu supaya harinya lancar kuliahnya. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Oke, masuk ke dalam materi lanjutan yaitu biosintesis molekul kecil. Nah, di mana di dalam biosintesis molekul kecil ini ada biosintesis karbohidrat ya. Kemudian ada juga asam lemak. Nah, yang pertama ada biosintesis asam lemak ya. Jadi asam lemak di sini ya disintesis dan didegradasi ya melalui proses oksidasi ya. Jadi peningkatan bilangan oksidasi melalui jalur yang berbeda. Nah, jalurnya itu ada dua, yaitu ada sintesis asam lemak ya, di mana lokasinya itu di sitosol, lalu dilanjutkan proses degradasinya itu di mitokondria. Kemudian untuk bentuk intermediate pada reaksinya, ya, pada biosintesisnya itu, dia berikatan dengan ACP atau hasil karier protein ya. Sedangkan pada saat degradasi atau proses oksidasi, ya, ini berikatan dengan koenzim. Nah, di sini ya, donor aktivasinya itu adalah malonyl ACP. Jadi, produknya ya, produk antaranya ya, atau yang memprakarsai. Nah, di sini reduksi asam lemak ya, di sini menggunakan NADPH+, ya. Kemudian untuk oksidasi dia menggunakan NADH. Perpanjangannya itu ya, untuk sintesis asam lemak ini berhenti pada palmitat ya, atau C16. Nah, untuk proses biosintesis asam lemak, di sini transport asetil-CoA-nya ini adalah proses perpindahan asetil-CoA dari mitokondria ke sitoplasma, ya, di mana yang kita ketahuin, ya, kedua proses biosintesis ini terjadi, ya, di organel sel, mitokondria, dan sitoplasma. Jadi yang pertama asetil-CoA, ya, dirubah menjadi sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase, ya, masuk ke dalam membran sitoplasma. Sudah masuk ke dalam membran sitoplasma, dirubah kembali ya dengan bantuan ATP sitrat liase menjadi sitrat. Nah, setelah itu dirubah menjadi oksaloasetat ya. Hasil sampingnya itu adalah asetil-CoA. Setelah sudah menjadi oksaloasetat di sini ya dirubah menjadi malat. Nah, di sini untuk menjadi malat dia memerlukan koenzim yaitu NADH dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Sudah jadi malat dirubah oleh milik enzim ya menjadi pirufat ya dan menghasilkan NADPH ya. Dari pirufat baru ditransport lagi ya, kirim lagi ke matriks mitokondria menjadi pirufat ya. Nah, di matriks mitokondria di sini ya menjadi pirufat dirubah lagi menjadi oksaloasetat dengan bantuan pirufat karboksilase baru disintesis kembali menjadi sitrat. Nah, ini siklus terus-menerus ya. Nah, ini ya sumber NADPH yang digunakan untuk biosintesis asam lemak ya. Diperoleh dari perubahan dari glukosa menjadi asam lemak ya melalui pentose fosfat pathway ya. Kemudian NADPH lainnya itu diperoleh dari malat yang dirubah menjadi asam lemak. Ini terjadi di mitokondria. Nah, di sini untuk biosintesis asam lemak ya, proses pertama ya dari bikarbonat di sini dia mengalami kekurangan elektron ya. Bereaksi dengan adenin trifosfat ya, diuraikan menjadi adenin difosfat plus fosfat. Nah, CO-nya ini ya dari bikarbonat di sini akan bereaksi dengan enzim biotin. Setelah sudah menjadi ikatan antara enzim CO-min di sini yang kekurangan elektron, di sini
dilepas CO-nya ya menjadi malonyl CoA. Nah, di sini malonyl CoA di sini berikatan dengan CO-min ya. Nah, CO-nya ini ya diperoleh dari asetil CoA di mana gugus H-nya itu dihilangkan satu ya. Tujuannya untuk mengikat protonnya dilepas ya, untuk mengikat gugus CO-min ya, karboksil ya. Nah, di sini pembentukan malonyl CoA ya, itu pembentukan malonyl coenzim. Nah, ini adalah malonyl coenzim ya yang diperoleh dari asetil CoA. Nah, ini prosesnya itu adalah karboksilasi asetil CoA dengan bantuan asetil CoA karboksilase. Nah, kemudian yang lanjutannya ya di sini ya. Nah, setelah sudah menjadi malonyl CoA ya, akhirnya diproses lagi ya malonyl CoA-nya di sini dengan bantuan malonyl CoA ACP transalase ya dengan melibatkan subhidril ya. Jadi subhidril di sini ya berikatan dengan subhidril CoA. Jadi subhidril ACP berikatan dengan subhidril CoA menjadi malonyl ACP ya. Nah, di reaksi yang sama di sini ya dihasilkan asetil CoA menjadi asetil ACP. Nah, di sini kalau misalnya kita runut ya dari ACP yaitu asil karier protein ya, ini kan adalah asam amino semua nih. Nah, diambil untaiannya ternyata di dalamnya itu ada gugus subhidril ya, diberikan tanda kuning. Nah, ini masuk ke dalam grup fosfopantetin ya. Ini adalah koenzim A. Nah, setelah itu untuk memulai proses elongasi ya, asetil CoA dan malonyl CoA di sini dikaitkan ya atau diikatkan dengan ACP, hasil karier protein. Nanti enzim asil malonyl ACP ya dan kedua molekul tersebut akan berkondensasi ya, membentuk asetil ACP. Setelah itu akan direduksi sehingga menjadi D3 hidroksi butiril ACP. Setelah itu didehidrasi, direduksi lagi menjadi butiril ACP. Ini berulang sampai sejumlah atom C yang dibutuhkannya itu cukup untuk proses biosintesis asam lemak. Nah, ini adalah reaksi sintesis palmitat ya. Jadi dari asetil ACP dia direaksikan dengan malonyl ACP. Ya, ini adalah proses kondensasi menjadi asetoasetil ACP. Kemudian direduksi menjadi D3 hidroksi butiril ACP ya. Dehidrasi lagi menjadi krotinil ACP ya, direduksi lagi menjadi butiril ACP. Ya. Nah, malonyl ini nanti akan dikondensasi ya, diperoleh dari 3 keto hasil ACP ya. Nah, untuk biosintesis asam palmitat di sini yang dibutuhkan adalah 7 molekul malonyl ya. Nah, untuk dapat malonyl kita harus memperoleh asetil CoA ya, pengulangan sebanyak 7 kali. Nah, ini proses pengulangannya ini berasal dari sintesis palmitat dan sintesis malonyl CoA dari asetil CoA ya. Di mana sintesis palmitat di sini dibutuhkan 7 malonyl CoA. Ini reaksi keseluruhannya yaitu asetil CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH ditambah 6H+ ya, menghasilkan palmitat. Nah, jalur metabolisme nukleotida ini adalah biosintesis nukleotida ya, di mana ada 2 jalur ya, de novo dan salvage pathway. Ya, nah ini kita sudah pelajari minggu lalu ya. Jadi di sintesis nukleotida purin ya, ada proses de novo sintesis ya. Nah, ini ya, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya, IMP, GMP ya. Salvage pathway juga sudah kita bahas. AGPRT ya, sintesis pirimidin ya. Nah, ini udah kita bahas, kita lanjut ke ini kelainannya juga udah. Biosintesis karbohidrat ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, jadi karbohidrat ini adalah makromolekul di mana penyusunnya itu adalah glukosa ya. Nah, kalau dalam keadaan kita lapar ya, berarti kita perlu asupan glukosa karena organ kita ya perlu melakukan proses ya untuk homeostatis. Maka dari itu tubuh secara otomatis ya
dia mengambil glukosa dari cadangan yang ada di dalam tubuh kita, bisa dari jaringan otot, bisa dari hati ya. Nah, di sini biosintesis karbohidrat yang pertama ada gluconeogenesis ya. Jadi pembentukan glukosa atau glikogen dari non-karbohidrat ya. Non-karbohidrat itu ada asam aminoglukogenik, ada asam laktat ya. Nah, kemudian ada asam propionat ya, dan gliserol. Ini adalah sumber dari pembentukan glukosa dari non-karbohidrat. Nah, tujuannya apa? Supaya pasokan ke sel-sel kita ya, untuk kehidupan kita, keberlangsungan hidup manusia ya, ini untuk menjamin pasokan ya eritrosit dan sistem syaraf. Ya, perlu diketahui ya, kalau otak itu kan organ yang mengandung banyak sistem syaraf. Nah, ini harus tersuplai glukosanya. Kemudian otot ya, kemudian metabolisme dasar ya, kemudian bahan pemula ya. Ini biasanya digunakan untuk pembentukan laktosa di kelenjar mami ya pada masa menyusui. Nah ini ya, yang pertama ada gluconeogenesis ya, diperoleh dari pirufat ya, yang dirubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan pirufat karboksilase. Nah dari pirufat tadi ya, oksaloasetat yang terbentuk diubah menjadi PEP. Ya, diubah terus ya menjadi BPG, nanti setelah sudah jadi BPG, ya bisa reaksi bolak-balik menjadi glyceraldehyde trifosfat ya, atau dihidroksi aseton fosfat ya. Nah, setelah itu nih prosesnya ini umumnya terjadi pada glikolisis ya. Nah, kemudian dirubah menjadi FBP ya, fruktos atau 6-bifosfat ya. Kemudian menjadi F6P ya, fruktos 6-fosfat, dan glukosa 6-fosfat baru menjadi glukosa. Nah, ini ya melibatkan enzim fosfofruktokinase ya yang membutuhkan ATP. Nah, ini prosesnya ya untuk gluconeogenesis ya. Jadi di sini ya dari glukosa 6-fosfatanase ya, ini adalah enzim yang berperan dari glukosa. Dengan adanya enzim hexokinase, dia dirubah ya menjadi glukosa 6-fosfat ya, menjadi F6P ya, F16-bifosfat ya, nanti akan berperan enzim aldolase ya menjadi glyceraldehyde ya, reaksi bolak-balik ya, juga bisa menjadi dihidroksi aseton fosfat sampai kepada pirufat. Nah, di sini bagaimana laktat gliserol asam amino diubah menjadi glukosa? Ya, jadi laktat ini nanti akan masuk ke dalam siklus Cori melalui proses glikolisis ya. Jadi glikolisis tanpa menggunakan oksigen yang terjadi di otot dan eritrosit nanti dikirim ke hati. Ya, sudah di hati nanti diproses pembentukan glukosa. Kemudian dari bahan lain ya, yaitu gliserol ya. Gliserol di sini nanti dari jaringan adiposa berdifusi ke dalam darah ya. Setelah itu masuk ke dalam organ ginjal dan hati membentuk glukosa. Dan untuk asam amino nanti akan dikirim ya dari otot ke hati. Nah, ini siklus Cori ya. Jadi dari proses gluconeogenesis yang terjadi di hati dan glikolisis yang terjadi di jaringan otot ya. Jadi dari pembentukan siklus Cori yaitu glukosa ya nanti dirubah ya menjadi laktat. Nah, laktat dirubah menjadi glukosa, begitu seterusnya. Kemudian ada metabolisme glikogen ya, yang terdiri dari glikogenesis dan glikogenolisis ya. Di sini glikogen adalah bentuk simpanan karbohidrat ya, yang utama dan ada di hati dan otot. Glikogen ini merupakan polimer ya, bercabang dari glukosa, di mana fungsinya itu untuk menjaga kadar gula di antara dua waktu makan, artinya pada saat fasting ya atau puasa. Ya, metabolisme glikogen di sini ada dua, glikogenesis dan glikogenolysis. Yang pertama kita bahas di glikogenesis ya. Jadi pembentukan glikogen yang berasal dari glukosa ya. Jadi pada saat kenyang ya tubuh secara otomatis kelebihan glukosa. Nah, otomatis tubuh tersebut akan dicadangkan glukosanya ke dalam bentuk glikogen. Nah, enzim yang berperan adalah glikogen sintase
dan branching enzim ya, percabangan enzim. Nah, nanti akan diikat ya dalam bentuk UDP glukosa. Nah, di sini ya glikogen sintase di sini nanti mengkatalisis pengikatan alfa 1 4 glikosida antara glukosa satu dengan glukosa lainnya. Ya, jadi dari ini glukosa dengan adanya enzim glukogen sintase, UDP glukosanya itu akan dilepaskan ya UDP-nya. Nanti glukosanya akan ditambah di rantainya ya, rantai utamanya. Kalau sudah terbentuk 11 monomer glukosa di dalam satu rantai, maka akan dikatalisis oleh branching enzim dengan ikatan alfa 16 glikosid ya. Jadi di sini ada rantai ya. Nah, nanti alfa 14 terminal di sini katanya itu akan disambungkan ke dalam rantai utama ya. Nah, di sini melibatkan branching enzim ya, nanti digabungkan ya. Nah, sehingga di sini akan ditempelkan ya alfa 16 linkage ya. Nah, ini adalah proses glikogenesis. Kemudian yang selanjutnya ada glikogenolisis ya. Jadi pada saat keadaan lapar ya, proses glikogenolisis ini aktif ya. Nanti akan dipecah dengan enzim glikogen fosforilase menjadi glukosa. Ya. Nanti akan masuk ke dalam darah sehingga pasokan terpenuhi ya glukosanya. Nah, selain glikogen fosforilasi, enzim lain yang berperan pada debranching enzim dan glukogen transferase. Nah, ini enzim yang berperan ya. Kemudian glukan transferase di sini akan mentransfer 3 monomer glukosa ya supaya ikatan 16 terbuka. Setelah terbuka nanti enzimnya itu akan memutus ikatan 16. Nah, ini adalah proses glikogenolisis ya. Di proses glikogenolisis ya, di sini dari glikogen diambil satu ya, satu untai. Nah, ternyata di dalamnya itu ada ikatan glikogen. Nanti dengan bantuan enzim glikogen fosforilase nanti akan direduksi ya. Ya. Kemudian ini enzim yang bekerja adalah fosfoglukomutase. Ya, jadi proses glikogenolisis ya. Jadi pelisisan atau penghancuran glikogen. Nah, ini ya glikogenolisis di sini ya 4 glukosa di sini direduksi ya. Kemudian dengan enzim debranching nanti akan dilepas ya. Nah, ini yang akan diuraikan. Oke, itu ya penjelasan dari saya. Silakan untuk yang presentasi. Mana yang presentasi? Bentar, Pak. Pak, mohon izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya nggak, Pak? Udah. Oke. Kami di sini akan menjelaskan tentang biosintesis asam lemak, asam amino, dan karbohidrat yang terdiri dari Azhara, Ananda Selarayu, saya Muhammad Romli, dan Septiberta Kristina. Langsung ke pembahasan. Pertama ke pendahuluan. Biokimia berasal dari dua kata, yaitu bio artinya kehidupan dan kimia. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Tujuan utama dari mempelajari biokimia adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Pengertian biosintesis. Biosintesis adalah pembentukan senyawa alami oleh organisme hidup. Biosintesis juga diartikan sebagai pembentukan molekul alami dari molekul lain yang kurang
kurang rumit strukturnya, atau suatu proses anabolisme. Dalam biosintesis senyawa dimodifikasi diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Beberapa makromolekul penting meliputi yaitu protein yang terdiri dari monomer asam amino yang bergabung melalui ikatan peptida dan molekul DNA yang terdiri dari nukleotida yang bergabung melalui ikatan fosfodiester. Next. Lanjutannya, biosintesis terjadi karena serangkaian reaksi kimia. Agar reaksi ini terjadi, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut: senyawa prekursor, energi kimia, enzim katalik, koenzim atau kofaktor. Pengerjaan biosintesis. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalisis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama membentuk makromolekul. Ulang ya. Proses ini terkadang terdiri dari jalur metabolik. Beberapa dari jalur biosintesis ini berlokasi di dalam organel sel tunggal, sementara lainnya melibatkan enzim yang berlokasi di dalam organel sel ganda. Selanjutnya dibacakan oleh Ara, dilanjutkan oleh Ara. Contohnya dari jalur biosintesis ini diantaranya pada produksi komponen membran lipid dan nukleotida. Biosintesis biasanya bersinonim dengan anabolisme. Unsur-unsur syarat untuk biosintesis meliputi satu senyawa prekursor, energi kimia, misalnya ATP, dan enzim katalik yang mungkin memerlukan koenzim, misalnya NADPH. Elemen-elemen ini menciptakan monomer, suatu blok membangun untuk makromolekul biologis penting meliputi protein yang terdiri dari monomer asam amino yang bertanggung melalui ikatan peptida dan molekul DNA yang terdiri dari nukleotida yang bergabung melalui ikatan fosfodiester. Sifat reaksi kimia biosintesis terjadi karena serangkaian reaksi kimia. Agar reaksi-reaksi ini terjadi, unsur-unsur berikut diperlukan, yaitu pertama, senyawa prekursor. Senyawa-senyawa ini adalah molekul awal atau substratan dalam suatu reaksi. Prekursor ini juga dapat dilihat sebagai reaktan dalam proses kimia tertentu. Dua, energi kimia. Energi kimia dapat ditemukan dalam bentuk molekul energi tinggi. Molekul-molekul ini diperlukan untuk reaksi yang tidak menguntungkan secara energi. Lebih lanjut, hidrolisis senyawa ini mendorong reaksi ke depan. Molekul berenergi tinggi seperti ATP memiliki 3 fosfat. Seringkali fosfat terminal terpecah selama hidrolisis dan dipindahkan ke molekul lainnya. 3. Enzim katalik. Molekul-molekul ini adalah protein khusus yang mengkatalisis suatu reaksi dengan meningkatkan laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Keempat, koenzim atau kofaktor adalah molekul yang membantu dalam reaksi kimia. Kofaktor tersebut mungkin merupakan suatu ion logam, turunan vitamin seperti NADH dan asetil CoA, atau turunan non-vitamin seperti ATP. Dalam kasus NADH, molekul mentransfer hidrogen, sedangkan asetil CoA mentransfer gugus asetil dan ATP mentransfer fosfat. Biosintesis itu ada biosintesis asam lemak lipid, biosintesis asam amino, dan biosintesis karbohidrat. Biosintesis asam lemak atau lipid. Banyak makromolekul rumit disintetis dalam pola struktur berulang yang hanya sederhana. Contohnya struktur lipid yang paling sederhana asam lemak. Asam lemak adalah turunan hidrokarbon. Mereka mengandung kepala atau gugus karboksil dan ekor rantai hidrokarbon. Asam lemak ini menciptakan komponen yang lebih besar yang pada gilirannya menggabungkan interaksi non kovalen untuk membentuk lapisan ganda lipid. Rantai asam lemak ditemukan dalam 2 komponen utama lipid, membran fosfolipida dan sphingolipida. Dilanjutkan, silakan. Lanjutan,
Lanjutannya, komponen membran utama ketiga kolesterol tidak mengandung unit asam lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintas membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Biosintesis asam amino. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ada lebih dari 300 asam amino yang ditemukan di dalam dan hanya 20 diantaranya yang dikenal sebagai asam amino esensial. Asam esensial adalah blok pembangunan untuk protein. Hanya tanaman hijau dan sebagian besar mikro yang mampu mensintesis semua dari 20 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh spesies makhluk hidup. Mamalia hanya dapat mensintesis 10 dari 20 asam amino esensial. Asam amino lainnya adalah valin, metionin, leusin, isoleusin, fenilalanin, lisin, terosin, dan triptofan untuk orang dewasa dan histidin serta arginin untuk bayi diperoleh melalui makanan. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Lanjutannya, tetapi hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glukogenik, ketogenik, serta glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediat siklus asam sitrat seperti alfa-ketoglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata ketogenik, yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil CoA atau asetoasetil CoA. Sekelompok kecil asam amino yaitu isoleusin, fenilalanin, trionin, triptofan, dan tirosin bersifat glikogenik dan ketogenik. Akhirnya, seharusnya kita kenal bahwa ada 3 kemungkinan penggunaan asam amino. Selama keadaan kelaparan, pengurangan rangka karbon digunakan untuk menghasilkan energi dengan proses oksidasi menjadi CO2 dan H2O dari 20 jenis asam merupakan biosintesis karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekuler karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat sendiri merupakan komponen penting bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai bahan nutrisi utama dan sebagai struktur makhluk hidup. Karbohidrat dapat diproduksi oleh tumbuhan melalui fotosintesis, sedangkan karbohidrat pada manusia dan hewan dibutuhkan untuk sumber energi. Pada hewan dan manusia, karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen, terutama di hati, itu mencapai 2-8% dan otot 0,5-1%.
Glikogen berguna untuk mempertahankan agar kadar glukosa darah normal. Sedangkan glikogeotot bertindak sebagai penyedia energi untuk keperluan kontrak. Semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus, dijulukinya oleh maltosa, sukrosa, dan laktosa. Dan dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukasa sebelum diikut sertakan dalam proses metabolisme. Karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun melalui fotosintesis. Zat makanan ini merupakan sumber energi bagi organisme heterotrof atau makhluk hidup yang memperoleh energi dari sumber organik di lingkungannya. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau penguraian dengan menggunakan molekul air. Karbohidrat dalam bahan makanan dapat ditemui dalam berbagai bentuk, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Peran utama karbohidrat dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Glukosa memegang peran sentral dalam metabolisme karbohidrat. Jaringan tertentu hanya memperoleh energi dari karbohidrat seperti sel darah merah, serta sebagian besar otak dan sistem sel. Oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, masih. Oke, terima kasih. Saya masih belum mau nerima kelompok ini ya, karena PPT-nya yang disuguhin seperti itu ya. Masukannya ya kamu pikir sendiri aja ya, masukannya seperti apa. Yang jelas saya belum mau nilai ya, karena hasilnya seperti ini ya, nggak ada skema, nggak ada gambar ya. Tuh, jadi kalau misalnya mau ada nilainya diperbaiki, ini benar-benar nggak saya nilai ya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Oke ya, jadi untuk kelompok yang tadi, kalau nilainya mau berubah ya, karena nilainya itu 0 ya. Jadi tolong nanti diperbaiki ya. Komen saya apa, tolong ditambahkan skema yang berkaitan dengan materi. Ya harusnya kelompok ini itu materi xenobiotik, mana saya nggak lihat xenobiotiknya. Kemudian materi lain yang dikirim di grup itu kan harusnya xenobiotik sama biosintesis. Apa nih? Saya lihat dulu. Yang dari Fahmi harusnya metabolisme sama xenobiotik nggak ada. Prinsip biosintesis kayak gitu saja, kayak awal ya. Kan ini mau UAS harusnya udah lebih baik ya. Biosintesis asam lemak hanya seperti itu, teori-teori depan aja, itu kayak sebelum UTS malah ya. Asam amino, karbohidrat apalagi ya. Itu jadi masih 0 ya, apalagi xenobiotiknya nggak ada disinggung ya. Oke, paling itu ya. Jadi kalau mau nilainya nggak 0, ya tolong dibenerin ya. Bimbingan aja sama saya ya. Kalau misalnya mau berubah nilainya ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.